Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Video ini memuat tentang cara melakukan update SI-SDMK yang terdiri dari cara login ke SI-SDMK, cara melakukan update profil fasilitas pelayanan kesehatan, cara menambah data pegawai ke SI-SDMK, cara menonaktifkan status pegawai dari SI-SDMK, cara melihat STR dan SIP yang kadaluarsa, cara mengecek validitas NIK, SIP, dan STR. Mari kita mulai berkenalan dengan SI-SDMK. SI-SDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah aplikasi BPPSDMK Kemenkes yang bertujuan untuk mewujudkan interoperabilitas antar sistem yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Sesuai peta rencana SI-SDMK, aplikasi ini akan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan, Sisrut, dan aplikasi Kementerian Kesehatan lainnya. Sebelum mengakses SI-SDMK, pastikan bahwa saudara telah memiliki email dan password yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Depok dengan mempersiapkan data berupa surat izin operasional klinik yang masih berlaku, KTP seluruh pegawai, baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang, ijazah seluruh pegawai, baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang, surat izin praktik, dan surat tanda registrasi tenaga kesehatan yang masih berlaku. Untuk login ke SI-SDMK, silakan masuk ke laman sisdmk.kemkes.go.id. Silakan klik sign in. Setelah muncul laman seperti berikut, masukkan alamat email dan password yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Depok, lalu masukkan captcha penjumlahan dengan menjumlahkan 2 bilangan yang tertera pada laman komputer saudara. Lalu klik login. Berikut adalah laman muka untuk SI-SDMK yang terdiri dari 5 dashboard dan beberapa fitur. Di antaranya, dashboard pertama memberikan gambaran tentang data SDMK yang telah terinput. Dashboard kedua menggambarkan tentang perencanaan kebutuhan SDMK. Dashboard ketiga menggambarkan tentang riwayat pendidikan dari SDMK. Dashboard keempat menggambarkan pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh SDM. Dashboard kelima menggambarkan tentang kepemilikan SIP dan STR, serta memberikan notifikasi atau peringatan apabila ada tenaga kesehatan yang SIP maupun STR-nya masuk ke dalam waktu kadaluarsa. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melengkapi profil fasilitas pelayanan kesehatan pada fitur referensi Fasienkes yang berada di sebelah kiri. Silakan masukkan data secara lengkap mulai dari nama Fasienkes, alamat email yang digunakan, nomor izin yang sesuai dengan surat izin operasional klinik yang masih berlaku dengan mengisi masa berlaku surat izin operasional dan nama penanggung jawab. Setelah itu, silakan klik update. Selanjutnya, untuk memasukkan data pegawai, saudara bisa mengklik fitur data SDM, lalu klik input. Selanjutnya akan muncul nama Fasienkes saudara pada baris keempat. Silahkan klik tambah dan jangan lupa persiapkan KTP dari pegawai yang akan Anda input datanya. Data yang akan dimasukkan pertama yaitu data tenaga kesehatan. Apabila muncul notifikasi seperti berikut, saudara bisa melanjutkan dengan klik tombol lanjutkan dan mengisi data secara manual. Isi data pegawai sesuai dengan KTP yang masih berlaku.
Untuk data Fasiankes, langsung terisi nama Vaskes Saudara. Untuk kategori tenaga kesehatan bisa diberikan bagi tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan di 3 ke atas. Sedangkan untuk nakes dengan latar belakang pendidikan di 3 ke bawah, misalnya sekolah farmasi atau sekolah keperawatan, dimasukkan atau dikategorikan ke dalam tenaga penunjang. Mengingat sudah tidak ada lagi kategori asisten tenaga kesehatan. Untuk medis bisa diisi bagi dokter dan dokter gigi. Untuk pilihan kontrak yang berada di dalam grup status kepegawaian merupakan untuk pegawai yang memiliki kontrak dengan daerah. Jadi untuk Fasiankes atau klinik bisa memilih tetap non-ASN atau tidak tetap non-ASN bagi pegawai kontrak yang memiliki ikatan kerja dengan Fasiankes atau klinik. Tanggal mulai bisa diisi dengan tanggal awal pegawai tersebut bekerja. ID pegawai dapat dimasukkan apabila ada, apabila tidak ada bisa di strip atau di input dengan angka 0. Khusus untuk nakes, jangan lupa untuk mengisi data registrasi berupa nomor STR dan SIP yang masih berlaku. Untuk beberapa nakes, kita bisa memeriksa validitas dari nomor STR yang telah terhubung dengan MTKI. Silahkan masukkan nomor SIP yang masih berlaku yang tertera pada bagian atas pada SIP nakes dan tanggal izin praktek sesuai dengan tanggal penandatanganan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok. Lalu apabila sudah terisi semua, silakan klik tambah. Selanjutnya kita coba menginput data pegawai non-nakes atau tenaga penunjang dengan cara yang sama, yaitu pada data SDM, klik input dan tambah. Untuk non-nakes, silakan diisi sebagai tenaga penunjang dengan rumpun disesuaikan dengan posisi yang bersangkutan di klinik saudara. Apabila tidak ada di kategori subrumpun yang tersedia, silakan klik lainnya atau umum. Apabila di jenis STMK tidak tertera kategorinya, saudara bisa mengklik tenaga umum lainnya yang belum tercantum dan masukkan tanggal mulai yang bersangkutan aktif bekerja di klinik saudara. Silahkan klik tambah. Mohon dapat melengkapi 8 kategori data berikut sehingga kami bisa mendapatkan data yang lengkap dan mutakhir apabila kami memerlukan data seluruh tenaga kesehatan di Kota Depok.
Kategori yang harus diisi antara lain biodata, pekerjaan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi terutama bagi tenaga kesehatan, data kesehatan, info kontak, dan pelatihan vaksinator bagi tenaga kesehatan. Di bagian pekerjaan, kita dapat melihat riwayat pekerjaan di mana yang bersangkutan pernah bekerja. Selanjutnya, pada bagian sertifikasi kita dapat melihat jumlah SIP yang telah digunakan, misalnya untuk profesi dokter, dokter gigi, ataupun perawat. Yang perlu diingat bahwa setiap saudara melakukan penambahan atau perubahan data, maka tidak akan otomatis berubah dan harus menunggu verifikasi oleh dinas kabupaten atau kota. Jadi, silakan menghubungi pengelola SISDMK di Dinas Kesehatan Kota Depok. Selanjutnya adalah mengeluarkan atau menonaktifkan status kepegawaian dari pegawai yang sebelumnya masih tersedia di SISDMK, namun sekarang sudah melakukan mutasi atau resign atau mengundurkan diri dari Fasiankes dengan mengklik view dan mengedit. Silahkan klik pada bagian pekerjaan dan klik edit. Kita dapat merubah data di status keaktifan SDMK dengan memilih alasan berhenti, berupa pensiun, meninggal dunia, atau lainnya, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, silahkan klik lainnya dan diisi keterangan berhenti, misalnya mengundurkan diri atau resign. Lalu masukkan tanggal terakhir pegawai yang bersangkutan melakukan atau aktif bekerja di Fasiankes saudara. Setelah terisi, silakan klik simpan. Seperti dikatakan sebelumnya, dashboard 5 memberikan gambaran atau notifikasi bagi tenaga kesehatan yang SPR ataupun SIP-nya akan memasuki masa kadaluarsa. Kita bisa mengklik dashboard 5 dan mengklik lihat, lalu akan terlihat jumlah kepemilikan STR, jumlah kepemilikan SIP, dan STR yang akan memasuki kadaluarsa kurang dari 6 bulan. Selanjutnya adalah mengecek validitas STR dengan mengklik fitur sinkronisasi data SDMK, lalu cek pekerjaan dan STR berdasarkan NIK dan STR. Kita dapat mengecek pekerjaan berdasarkan NIK, mengecek berdasarkan STR, dan berdasarkan NIP bagi tenaga kesehatan yang berstatus ASN. Yang akan kami berikan panduannya adalah mengecek validitas STR, mengingat bahwa sekarang STR dikeluarkan tidak dalam bentuk fisik lagi, sehingga rentan terjadi penyalahgunaan atau rentan terjadi pemalsuan data STR. Kita bisa mengklik pilih profesi, silahkan dipilih sesuai profesi yang akan dicek, lalu masukkan nomor STR dan klik periksa. Apabila saudara telah mengklik periksa dan datanya valid, akan muncul masa berlaku STR, nama lengkap pemilik STR, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Data SISDMK ini sangat diperlukan untuk memberikan gambaran penyebaran sumber daya manusia kesehatan di Kota Depok, sehingga harapan kami saudara dapat mengisi data ini selengkap mungkin dan seupdate mungkin apabila terjadi perubahan komposisi pegawai atau perubahan data pegawai. Apabila saudara mengalami kendala, dapat menghubungi pengelola SISDMK di seksi sumber daya manusia kesehatan di gedung di Baleka lantai 3 Dinas Kesehatan Kota Depok. Perlu diketahui bahwa SISDMK ini selalu kami monitor pengisiannya dan akan kami evaluasi bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melakukan pembaharuan data dalam waktu 3 bulan tersebut. Sekian, semoga panduan pengisian SISDMK ini dapat memudahkan saudara untuk melakukan penginputan atau pembaharuan data di SISDMK sehingga kami bisa mendapatkan gambaran data tenaga kesehatan yang valid dan terus up to date. Terima kasih, salam sehat.